Jumpa lagi di Dengar Anugerahnya, podcast by GKMI Anugerah. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu pentolan pemuda, ya memang dia ketua pemudanya di GKMI Anugerah, Maurice Ardhito. Hai Maurice. Hello. Gimana Kaps? Ya, struggling, tapi oke. Gara-gara corona nih. Ya, karena corona, karena pekerjaan juga gitu. Lebih banyak karena itu. Tapi kan udah berjalan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, ini mau ke Juli ya. Iya. Masih kita kerasa banget. Ya, sejujurnya sih kalau kantor udah kolaps, jadi kantor udah nggak beroperasi lagi, jadi mereka juga udah nggak beroperasi. Terus habis itu kita udah dipanggil untuk ya kalau nanti ada project, hitungannya freelance. Project basis. Berarti udah berhenti nih. Ya, secara nggak langsung seperti itu. Bisa dibilang PHK nggak? Mereka belum berani keluarin surat PHK karena nanti kan setelah keluarin surat PHK ada ketentuan dan konsekuensi yang harus dilakukan kan, ya pesangon ini itu ya. Gantung dong istilahnya. Iya itu gantung. Status sih masih karyawan tapi ya gitulah. Wah, berarti gua tuh sebenarnya ngumpulin berita nih. Ini cuma gua kasih lihat loh. Ya kalau pemirsa nonton di sini dia ada cegah corona, Polri tegaskan PH dilarang syuting film. Berarti ini nyata ini dampak ini. Ini kapan nih? Oh Maret. Maret 2020 tanggal 28. Ya itu benar. Jadi emang pas udah lagi parah-parahnya ya pasti karena syuting film atau syuting apapun itu kan pasti krunya yang dipakai banyak. Orang bakal menimbulkan kerumunan pastinya. Lo melihatnya di situ ya? Pasti. Karena gue memang baca di sini, ini dari CNN Indonesia, kayak biar kelihatan pinter gak biasanya, bukan dari yang lain gitu. Yeah. Tapi poinnya adalah di situ bilang jangan menimbulkan kerumunan. Emang kalau PH gitu, kalau boleh tempe, nggak boleh tahu berapa banyak sih? Oh ya nggak cuma PH, ya maksudnya pas syuting produksi ya. Nggak cuma buat PH, nggak cuma film, buat syuting aja biasanya pasti lebih dari 5 orang. Biasanya kan si talent akan bawa asistennya. Oh iya, itu nggak kepikiran. Habis itu ada kameramen mungkin at least 2. Ada kreatif atau direkturnya, belum ada audio, ada lighting, udah make up. Udah berapa orang kan? Iya, pasti ada kerumunan orang kalau mau produksi itu. Waktu zaman ini benar-benar rasa banget ditutup itu langsung nggak ada kerjaan gitu. Nah memang kalau di kantor gue pribadi, nggak tahu yang teman-teman lainnya, kalau pengalaman gue sih sebelum ada berita kayak gini, memang dari Februari itu udah mulai nggak ada project masuk, udah mulai sepi itu. Karena di luar negeri juga udah mulai corona. Iya, karena kebanyakan dari kantor gue juga klien dari luar, entah itu Singapura ya, atau lu sempat syuting di Hong Kong, di Malaysia. Iya. Nah, karena mungkin mereka udah mulai parah duluan, jadi udah nggak ada project yang masuk gitu. Jadi ya udah. Sekarang ini kalau yang di luar udah mulai tanda kutip sembuh nih. Belum kedampak juga? Belum. Ya, maksudnya beberapa klien yang kemarin udah sempat lost contact, mereka juga nggak ada update apa-apa, mulai ngontek kantor lagi. Nah itu kenapa kemarin setelah 3 bulan kantor diam, nggak ngasih update apa-apa, ya mereka panggil untuk kasih tahu bahwa di depan ada potensi kerjaan nih. Ada 2 project yang kemarin sempat tertunda. Kliennya ngubungin lagi mau diterusin gitu, cuman ya dengan kondisi yang masih belum jelas ya saya minta untuk kasih kejelasan dulu. Setelah itu nanti misalnya mau diteruskan untuk ke project itu berjalan ya yuk kita ngobrolin lagi, tapi ya perjelas dulu. Buat itu nanti project basis lah, freelance lah. Dipahami. Berarti ini silakan udah mulai Maret, April, Mei, Juni ya. 4 bulan ini nih. Nggak mudah, gue juga tahu. Mungkin pendengar belum tahu. Coba betul. Poin gue seperti nama podcast kita, Dengar Anugerahnya. Selama 4 bulan ini anugerah-anugerah Tuhan apa yang lo dapetin, atau mungkin apa yang lo dapetin mau lo share ke para pendengar di sini? Ya, jadi yang belum tahu ya, saya kerja di PH dan ya benar tadi seperti yang kita ceritain itu dari Februari Maret itu udah mulai kena tuh. Jadi emang udah nggak ada project jalan, terus habis itu ya gaji terakhir saya dibayar juga waktu itu ya Maret, itu juga setengahnya doang. Udah tuh berjalan itu Maret, April, Mei, Juni sampai bulan ini nggak ada update apa-apa, nggak ada project, yang pasti kan nggak ada kerjaan, tapi juga ya nggak dapat gaji juga dan nggak ada kejelasan. Anyway, berjalannya waktu ya di bulan-bulan pertama sih ya mungkin kan adaptasi ya, jadi memang di rumah makan tabungan. Di rumah aja, benar-benar makan tabungan gitu kan. Cuman yang berjalannya waktu
wah ini mesti bukan sesuatu nih. At least tapi yang saya coba pertama adalah saya punya kemampuan, maksudnya di gereja juga sedang mau mengadakan ibadah online. Yang kenapa enggak saya bantu support apa yang saya bisa bantu. Waktu itu salah satu yang pertama bilang, kok kalau lu mau dibantuin bikin, gua bisa kok, gua lagi kosong waktunya gitu. Ya itu dia ya. Mungkin saya nggak bisa bilang dari saya jago, cuman saya ngerti basic apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan. At least tayangan ibadah kita tuh enak untuk ditonton lah gitu. Jadi ya hal pertama yang saya lakukan adalah saya coba tanya pastor saya apa yang saya bisa bantu, karena saya juga nggak ngapa-ngapain di rumah. Dan waktu itu Manhattan, Sevan juga ya. Apa yang saya bisa bantu ya saya bantu gitu. Akhirnya saya bantu di syuting produksi awal-awal. Ada waktu gue belajar untuk merelakan lah, maksudnya meskipun masih ada hak-hak yang belum dipenuhi dari kantor dan lain-lain, tapi ya udahlah, gue belajar merelakan dan mulai untuk belajar lupain, dalam tanda kutip lepas tangan, tapi ya di situ Tuhan turun tangan. Boy. Jadi Tuhan turun, nanti bagus tadi lu bilang gue lepas tangan tapi Tuhan turun tangan. Jadi yang gue alamin, yang gue nikmatin berkat Tuhan itu ya udah gue relain apa yang harusnya gue dapat, tapi ya udahlah mungkin memang sulit untuk gue harapkan itu. Ya gue coba belajar untuk lakuin apa yang gue bisa lakuin, mulai dari gereja dan lain. Ya tapi memang penyediaan Tuhan nggak pernah terlambat dan selalu cukup buat anak-anaknya. Jadi ya berjalannya waktu Tuhan sediain, Tuhan cukupin dengan Morris ada project ini, mulai itu ada project-project berjalan, bikinin YouTube buat orang, habis itu bikin konten 50, ada beberapa project jalan, project freelance, sudah akhirnya berjalan sampai sekarang. Ya gue nikmatin project freelance jadi sekarang, jadi malah dalam tanda kutip lebih, memang nggak tentu tapi nilainya jauh lebih besar daripada nilai yang tiap bulan gajian gitu. Jadi ya puji Tuhan gitu. Udah mulai dapat tawaran-tawaran pekerjaan lain yang freelance gitu ya? Freelance ya, per project gitu. Project ya? Ya, malah terakhir ada yang kerja bareng sama ibu-ibu bayangkari ya, ibu-ibu polisi gitu. Jadi ya saya bantu untuk meliput aktivitasnya mereka gitu ya. Terus itu jalan terus juga sampai sekarang. Wah, berarti nggak mudah ya, bulan pertama, bulan kedua, itu mulai bulan keberapa kalau boleh? Masuk project gitu kalau itu akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei betul. Ya. Karena gue ingat awal-awal Maret, April lu masih full full dalam artian lu sama gue sama beberapa teman-teman ngerjain ini. Ya. Mulai Mei gue juga tahu lu ada dapat kerjaan freelance, nggak tiap hari, cuma itu puji Tuhan lah, Tuhan. Gue suka kata-katanya Morris tadi. Ya, di waktu gue lepas tangan, Tuhan turun tangan. Gokil. Wah, puji Tuhan ya. Berarti anugerahnya Tuhan ini buat teman-teman semua mungkin juga yang sedang punya masalah. Terkadang kita nggak ngerti kapan gitu. Tapi kalau kita setia sama pekerjaan kita, setia sama apa yang kita perkara kecil, kita Tuhan kasih perkara-perkara yang lain gitu. Tapi kita harus setia dulu gitu. Gimana orang mau tahu lu nggak tanggung jawab kerjaan lu. Wah, luar biasa. Lu ada ini nggak? Lu ada artikel nih, bentar. Gue bukan ya. Lagam New Normal, industri film pasca pandemi corona. Ini gua baca artikel ini, simpelnya teman-teman yang dengar anugerahnya ini, nanti pertama di lokasi syuting itu orang dikurangi. Katanya akan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan tuh yang kayak 3 dimensi, pakai CGI istilahnya, pakai studio di dalam ruangan supaya meminimalisir bertemunya banyak orang gitu. Lu siap mulai new normal kayak gini, atau mungkin bahkan lu mungkin lu aja kalau semakin diperkecil kan kemungkinan di KHP nggak di PHK kan semakin besar. Lu siap kayak gitu? Ya, ini udah mulai berasa sih. Ada satu project yang mau jalan, web series di akhir bulan. Itu maksudnya ngaruh dalam arti, misalkan dulu ya udah budget, kita bikin budget khusus untuk produksi. Tapi sekarang budget akan dibikin khusus untuk protokol kesehatan. Jadi masing-masing kru akan dibikin budget untuk di swab test. Seriusan ya? Jadi kru yang aktif itu nanti adalah kru yang sudah negatif dari corona. Wah, ini kayak pemain bola aja dong, mau tanding harus swab test itu mahal loh. Itu dia, makanya dalam satu sisi
produksi nanti akan semakin bengkak harganya. Secara langsung. Secara langsung akan membengkak. Ditambah nanti sudah selesai swab test itu ya, ada protokol itu, kita berjalan pun ya harus tetap ada hand sanitizer, harus tetap semua pakai masker, gitu-gitu. Jadi itu dia, budget akan semakin meningkat, sedangkan nanti mungkin ya investor atau klien akan mikir punya cut cost kita lagi justru. Cut costnya gimana? Cut costnya berarti ke orang dong. Ya, bisa jadi mungkin. Bisa jadi. Jadi nanti ke depan mungkin satu orang akan mengerjakan beberapa pekerjaan orang gitu. Nah itu ya poin gua. Maksud gua cut cost kan dulu mungkin audio man sendiri. Ini audio sama suruh ngedit sekali aja. Berarti lo siap, mau nggak mau harus siap ya? Ya kita emang harus, mau nggak mau, emang ke depan emang pasti kan hybrid, justru kan semakin, ya dalam tanda kutip semakin banyak kita punya kemampuan, skill, mungkin akan semakin banyak kepake. Jadi kita ya mungkin nggak dalam, tapi beberapa skill yang kita tahu kita bisa pakai. Berarti lo siap gak kalau lo apa bahasa jahatnya gue itu sampai lo gak kerja di dunia industri film? Gue nggak tahu ke depannya, mungkin iya, karena gue udah siapin juga beberapa plan gitu kan. Cuman mungkin untuk jangka menengah ya, untuk jangka panjang mungkin iya akan bisnis apa gitu ya. Cuman untuk jangka menengah akan tetap stay dulu di dunia ini, karena ada beberapa peluang yang gue bisa lihat, oh ya ini bisa nih. Karena setelah keluar dari kandang, keluar dari kantor, ini secara nggak langsung juga membuka pikiran gue untuk di luar sana peluang ternyata terbuka luas. Memang kadang keadaan apa ya bahasa gue, blessing in disguise gitu. Kadang saat ada hal yang nggak sesuai dengan kenyamanan kita, pikiran kita, itu ada aja yang membuat kita jadi mikir gitu. Dan kayak lo tadi, ada kalau nggak posisi nyaman itu kita nggak mikir anugerah Tuhan di hidup kita. Nah, kalau lu sendiri ada nggak pesan? Ya apa ya bahasa gue? Kita realitanya bahwa teman-teman ada juga yang terdampak dan mungkin masih belum kerja di dunia pariwisata, perhotelan, kayak industri di entertainment itu kan masih kena juga. Lo ada pesan atau masukan buat mereka untuk bisa menjalani ya? Karena nggak mudah sih bagi gue gitu. Gimana? Ya kalau gue pribadi, karena gue secara status mungkin masih karyawan, tapi sebenarnya secara fungsi itu udah seperti orang di PHK aja sebetulnya. Ya jadi yang pertama itu mungkin gue bilang ya, gue ngerti, I feel you lah gitu kan, buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang demikian, kita sama, nggak beda-beda jauh. Yang paling penting yang pertama sih, gue tau itu gak mudah, tapi jangan drop gitu, kalem aja. Jadi ya maksudnya kita belajar percaya bahwa Tuhan yang menjagai dan memelihara kita sih. Maksudnya ini klise, tapi justru saatnya untuk kita belajar untuk menggantungkan diri kita sama Tuhan gitu, bukan sama kantor, bukan sama pendapatan kita tiap bulan. Ya ada waktu-waktu di mana emang ya nggak certain kan, nggak ada yang pasti juga di dunia ini kan. Yang pasti ya memang kasihnya Tuhan doang ya. Justru di sini saatnya kita belajar. Jangan takut, jangan khawatir, juga jangan, yang pasti shock sih, cuman habis itu ya udah kalem aja, dan mulai itu kita inventarisir apa yang kita bisa lakukan. Mungkin mulai dari beresin portfolio, beresin showreel, kalau di bahasanya industri gua, beresin showreel kalian yang apa yang udah kita kerjain kemarin waktu di kantor, beresin. Ya udah habis itu coba lihat peluang di mana kita bisa masuk gitu. Mungkin di awal-awal belum bisa dalam tanda kutip menghasilkan uang langsung, atau mulai langsung kayak kemarin pendapatannya mungkin belum bisa, tapi belajar mulai dari hal kecil, apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita, dan di posisi mana kita bisa berdampak, berguna, make ourselves useful lah gitu. Jadi apa yang bisa gue bantu ya, di mana ya, bidang apa yang bisa gue kerjain, apapun itu. Nah setelah itu pelan-pelan coba jual diri kita lah, coba jual apa yang kita udah bisa kerjain kemarin. Pelan-pelan coba, kalau buat teman-teman yang kena gitu ya udah investasi gitu, coba lihat peluang lagi, nggak usah takut kayak gitu. Peluang di sana banyak. Kalau sejauh ini yang gue belajar, sejauh kita mau usaha, sejauh kita mau kerja keras, sejauh kita mau
berdoa juga, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Pasti dibuka jalannya. Ya. Gue jadi ingat tuh ada satu jemaat Pak Petrus Piksara itu sering bilang kan, kalau semua pintu tertutup pasti ada jendela terbuka. Iya. Iya, dia sering ngomong gitu juga. Gue ingat. Jadi gue nangkapnya dari lu bilang bahwa teman-teman yang terdampak mungkin udah dari awal atau sekarang jangan merasa useless ya. Mereka harus keep improving diri mereka. Peluang usaha ada kayak di mana-mana, tapi yang lebih penting adalah setia sama perkara-perkara kecil itu ya. Nanti Tuhan jangan kasih percaya untuk perkara-perkara besar. Oke, thank you banget Des buat waktu lo ngobrol bareng kita. Nanti kalau teman-teman saudara ada yang mau share untuk dengar anugerahnya, silahkan kontak di kami, dan juga supaya kita bisa saling mendengar anugerah Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita dan kita saling menguatkan lewatnya. Terlebih juga kalau teman-teman mau gabung di Connect, juga bisa kontak nomor yang ada di bawah ini, hotline gereja. Nanti gereja bisa assist kalian untuk gabung ke Connect mana yang sesuai, supaya kita bisa saling ngobrol kayak gini, contohnya dari hati ke hati, supaya saling ketemu. Meskipun belum ketemu fisik, tapi kita tetap bisa saling mendoakan. Sekali lagi thank you Riz. Sama-sama. Gua secara personal banyak dibantu sama Morris di masa pandemi ini, ngedit bareng-bareng, bikin bareng-bareng. Thank you buat inisiatif lo, dan juga semoga aja, gue sih nggak pengen sih ini lama-lama sih, cuma yang terbaik buat kita supaya kita tetap sehat semua. Amin. Thank you, dan nantikan episode selanjutnya di Dengar Anugerahnya. Tuhan berkati, bye-bye, God bless you.